Untuk mengetahui situasi terkini di Gaza, Palestina, kita sudah terhubung dengan Marisa, salah satu relawan kemanusiaan Mercy di Gaza. Assalamualaikum Ibu Marisa, selamat pagi waktu Jakarta. Bagaimana situasi terakhir di sana dan apa benar rumah sakit, terutama fasilitas kesehatan, rumah sakit itu sudah tidak berfungsi sama sekali di sana? Bu Marisa, silakan. Ya, baik, terima kasih. Ya, seperti yang yang telah disampaikan sebelumnya bahwa saat ini kondisi Rumah Sakit Indonesia memang tidak berfungsi seperti layaknya rumah sakit. Namun, seperti yang kita ketahui, seiring dengan penyerangan yang sangat brutal terhadap Rumah Sakit Kamal Adwan Hospital, terhadap Rumah Sakit Kamal Adwan dan penahanan beberapa tenaga medis dan termasuk Direktur Rumah Sakit Kamal Adwan, Dr. Husam Abu Safia, dan sebagian pasien dari Kamal Adwan Hospital dan dari tenaga medis juga ditransfer ke Rumah Sakit Indonesia di Berlahia, Gaza Utara, dengan keadaan yang bisa dibilang sangat sangat terbatas, tidak ada air, tidak ada listrik dan sumber bahan makanan yang juga sangat minim dan medical supply yang juga tidak tersedia. Jadi hanya seperti Rumah Sakit Indonesia saat ini hanya berfungsi sebagai gedung yang bisa menampung pasien saja, dan kami mendapatkan kabar bahwa sebelumnya konvoi dari UN, dari WHO, berhasil mencapai Rumah Sakit Indonesia dan mengevakuasi 10 orang pasien, namun 4 diantaranya ditahan oleh pihak Israel. Hanya 6 yang berhasil dievakuasi dari Rumah Sakit Indonesia ke Gaza City, dan hari ini seharusnya direncanakan untuk mengevakuasi yang pasien yang masih tersisa, yaitu kurang lebih 7 pasien, dan juga terdapat keluarga pendamping dan beserta 10 tenaga medis saat ini yang ada di Rumah Sakit Indonesia. Akan tetapi karena cuaca yang sangat tidak mendukung, dari kemarin itu hujan di Gaza, jadi hari ini belum ada konvoi internasional lagi yang berhasil mencapai Rumah Sakit Indonesia. Begitu. Ya, Mbak Marisa, seperti apa tingkat kesulitan yang dirasakan oleh rakyat Gaza saat ini mengingat banyak rumah sakit yang sudah tidak berfungsi ya dengan layak? Mhm, mhm. Ya, khususnya untuk daerah Gaza Utara, dalam hal ini Bait Lahia, di sini ada 3 rumah sakit, yaitu Al Ahli, Kamal Adwan, maksud saya Kamal Adwan, Al Auda, dan Rumah Sakit Indonesia, dan semuanya sudah bisa dibilang tidak berfungsi. Jadi bisa dibilang tidak ada satupun layanan medis yang bisa membantu warga Gaza korban pengoboman penjajah Israel. Jadi bisa saya sampaikan sangat penting artinya di sini bagi kita untuk menjaga rumah sakit, terutama Rumah Sakit Indonesia, sebagai salah satu bentuk solidaritas bangsa dan negara Indonesia untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Sangat penting bagi kita untuk memfungsikan kembali Rumah Sakit Indonesia, bukan hanya sebatas memberikan layanan medis, tapi ini merupakan bentuk dukungan kita Indonesia untuk menjaga eksistensi warga Gaza, terutama di daerah utara Beit Lahia. Seperti itu, Mbak. Marisa, kita tahu laporan Anda menyebutkan bahwa sudah tidak ada satupun rumah sakit yang beroperasi di sana. Lalu kemudian jika ada memang korban luka-luka yang membutuhkan pertolongan medis, apakah Anda punya informasi kemana akan dirujuk? Bahkan sebelumnya kan hanya Kamal Adwan yang berfungsi, dan Al Auda juga bisa menampung sedikit pasien. Setelah Kamal Adwan tidak berfungsi, saat itu berfungsi pun itu juga tidak bisa membantu warga Gaza korban luka-luka. Kita sering mendengar pihak Rumah Sakit Kamal Adwan mendapat banyak telepon untuk meminta mereka memberikan
memberikan bantuan medis, sampai ribuan telepon bahkan meminta bantuan evakuasi dan memberikan layanan medis, tapi itu tidak bisa terlaksana. Jadi bisa saya katakan hingga saat ini dengan keadaan rumah sakit yang tidak berfungsi sama sekali, sedangkan penyerangan tetap dilakukan oleh penjajah Israel, tidak ada satupun layanan medis yang bisa menyelamatkan warga Gaza Palestina. Seperti itu, Mas. Baik, Marisa, relawan Mercy di Gaza, terima kasih atas laporan Anda. Tetap jaga keselamatan Anda. Terima kasih, selamat pagi.